Jadi kenapa seseorang tidak bisa menjadi soleh? Itu penyebabnya 5 hal ada pada dirinya. Yang pertama adalah awaluha al-qana'atu bil jahli. Pertama adalah qanaah di dalam kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah biadamil ilmi biddini. Jadi bodoh dalam hal ilmu agama. Tapi kalau dalam hal keduniaan dia sangat pinter. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa Allah membenci. Allahu yabghadu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kemudian yang keduanya adalah wal hirsu ala dunya, tamak terhadap dunia, ya. Orang yang tamak terhadap dunia berarti tidak zuhud. Nah, tidak zuhud terhadap dunia. Orang kalau zuhud, urusan dunia disimpan di tangan dan yang ada di hati hanyalah Allah, maka yurihul qalba. Hatinya akan menjadi tenang wal badana, begitu juga dengan badannya. Tapi orang kalau cinta dunia, warughbatu fiha tujibul qalba. Nah, hatinya akan merasa lelah. Begitu juga dengan badannya, wal badana. Oke ya. Kemudian berikutnya, ketiganya adalah wasyuhu bil fadli. Yaitu bakhil terhadap kelebihan. Artinya dia sudah berlebih dari hajatnya, tapi dia tetap pelit, bakhil. Dan ingat, ternyata pelit, bakhil itu adalah sifat asli manusia. Makanya kita wajib mempolesnya. Wajib memberikan libasut tabi'ah, memberikan baju di dalam tabiat manusia agar menjadi baik. Yaitu tabiat harus dikasih baju ya. Dan bajunya adalah aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Kemarin disebutkan di dalam Al-Quran, wa man yuqa suho nafsihi. Barang siapa yang sudah mampu menundukkan nafsu dirinya, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang akan selalu beruntung. Ya. Dia akan selalu beruntung dalam hidupnya. Kenapa? Kebakhilan dirinya sudah bisa diperangi. Ya, sudah kalah. Gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah yang akan kita bahas sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warriya'u fil amali. Nah ini. Warriya'u fil amali. Nah gitu. Warriya'u fil amali. Bawanya atop ariya'u maktuf. Dari maktuf alihnya boleh di as-suhu. Boleh ya. Fil amali. Finya huruf jar, al-amali majrur yang dijarkan dengan kasroh. Pamer dalam amalnya. Pamer dalam perbuatannya boleh ya. Apa yang dimaksud dengan warriya'u? Di sini dijelaskan ai tarkul ikhlasi. Nah, kenapa dibaca tarku? Isim di awal itu harus dibaca rofa. Apakah ini tahu isim? Nah, tahu isim karena menjadi idofah. Nah, maka mudof pasti isim. Maka dibaca tarku. Tarku. Tarkul ikhlasi. Nah, itu ya. Jadi meninggalkan ikhlas. Gitu. Fil amali di dalam beramal bimulahazati ghairillahi fihi. Nah, ini binya huruf jar. Mulahazati majrur yang dijarkan dengan kasroh. Wahuwa mudof. Maka depan dibaca ghairi. Mudof ilaih. Yang dijarkan dengan kasroh. Wahuwa mudof lagi. Allahi mudof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Ya, baru fihi. Finya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Gitu. Jadi, hi-nya kembali ke amal. Ya. Jadi, riya itu apa? Warriya'u fil amali. Yang dimaksud pamer di dalam amal itu apa? Tarkul ikhlasi. Meninggalkan keikhlasan. Nah, ingat, ikhlas itu menanam. Ya. Jadi tidak tampak. Tidak tampak. Kalau ini malah menampakkan diri, yaitu riya. Ya. Jadi kalau menanam itu seperti kita menanam biji jagung. Itu harus dimasukin ke tanah. Kemudian diarum,
Ketika tanahnya bagus dan bijinya bagus, insya Allah tumbuh. Jadi ikhlas itu tumbuh. Nah, kalau ria, tarkul ikhlas. Dia meninggalkan ikhlas. Artinya dia memamerkan. Biar kelihatan. Nah, maka akan membusuk. Ketika biji jagung dibiarkan di tangan, tidak ditanam di tanah, maka lama-kelamaan membusuk. Nah, itulah ria. Makanya kita ketika beramal, belajar untuk ikhlas. Nah, gitu. Jangan ria. Karena ria itu kebalikan dari ikhlas. Tampak. Kalau ikhlas tidak tampak. Nah, jadi tarkul ikhlasi fil amali. Jadi meninggalkan ikhlas di dalam beramal. Kenapa dia meninggalkan ikhlas? Alasannya ini, bimulahazati ghairillahi fihi. Dengan cara bimulahazati, melirik ghairillahi fihi. Jadi melirik kepada selain Allah fihi di dalam beramal. Jadi ada tujuan lain selain ke Allah. Itu namanya bimulahazati ghairillahi fihi. Jadi dia melirik kepada selain Allah. Ada kepentingan lain yang ia maksud.